Sebuah berita media daring, isinya merekam pembicaraan Anies terkait banjir. Judulnya pun meralat korban banjir yang meninggal. Selatan itu ada 5 korban. Saya ingin garis bawahi bahwa pada saat terjadi genangan, pada saat terjadi banjir, itu bukan kolam bermain. Itu adalah sebuah tempat di mana kita harus hindari. Saya kira Anies itu ingin menutupi kegagalannya, hanya ngomong besar saja, tapi tidak melakukan apa-apa, kemudian mengaku-ngaku bahwa dia bekerja, dia melakukan antisipasi, padahal ya Anda bisa lihat sendiri dari video-video dan sebagainya, jelas itu banjir. Kok tega banget sih kamu Nis, berbohong, menyebarkan kabar hoax, hanya untuk membela diri, hanya untuk menutupi kegagalanmu. Di era Anies pada 2018 memang hanya 1 orang tewas, tapi naik menjadi 2 orang tewas pada 2019 dan melonjak menjadi 19 orang pada 2020. Jadi kalau data disajikan lengkap, jelas bisa disimpulkan pengendalian banjir di era Ahok jauh lebih berhasil dibandingkan di era Anies. Anies tahu persis itu. Karena itulah data yang ditampilkan dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan untuk menunjukkan kesuksesan Anies. Kalau kita mau ngomong secara terbuka, secara gamblang, dan ngomong ngecek dengan anggaran langsung, Pak Gubernur itu sudah 3 tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Dan ironisnya hanya 1 hari setelah tanggal 20 Februari sudah jatuh 5 orang tewas karena banjir. Kita tentu berharap bahwa tidak ada lagi korban tewas jatuh, tapi kita tetap tidak boleh berani menyebut bahwa korban tewas akibat banjir pada 2021 adalah hanya 5 orang. Tentu semuanya ada di takdir Allah, di tangan Allah. Tapi bagian kita ikhtiar, bagian kita melindungi setiap anak-anak di Jakarta khususnya. Jadi tadi kami takziah menyampaikan bela sungkawa atas nama Pemprov DKI. Insya Allah orang tuanya diberikan kekuatan, ketabahan, dan insya Allah almarhum Arjuna kelak akan membukakan pintu jannah bagi orang tuanya. Politikus PSI Muhammad Guntur Romli menilai kalau sejauh ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cuma dengan mulut bekerja untuk masyarakat. Apalagi banjir menjadi sorotan utama menenggelamkan ibu kota. Sekjen PSI itu juga mengungkapkan terungkap kalau pernyataan Anies terhadap banjir tidak konsisten. Apalagi menurut dia banjir masih dipandang sebelah mata. Romli juga menyisipkan sebuah berita media daring. Isinya merekam pembicaraan Anies terkait banjir. Judulnya pun meralat korban banjir yang meninggal. Anies, anak-anak senang main tuh saat banjir. Lalu berita kedua, 4 anak tewas bermain di air. Anies, banjir bukan kolam bermain. Ya, kedua berita diunggah dari situs pencari berita kompas.com. Tapi begitulah Anies, gubernur yang satu ini memang pandai dalam soal retorika. Seolah tidak mau lepas dari tanggung jawab dan tidak mau disalahkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi sejak setahun lalu. Termasuk potensi cuaca ekstrim dan hujan lebat yang mengakibatkan Jakarta kembali diterjang banjir akhir pekan kemarin. Hal itu disampaikan Anies Baswedan kepada wartawan saat mengunjungi pintu air Manggarai di Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Bahkan, seluruh jajarannya sudah langsung bergerak ketika hujan lebat turun di sejumlah wilayah. Saat banjir, kata Anies, anak buahnya juga langsung bekerja sama dengan masyarakat, TNI dan juga Polri. Saat ini, Anies juga menyatakan bahwa banjir sudah surut. Hal itu ditandai dengan ketinggian air di sejumlah aliran sungai dan juga pintu air yang berangsur normal. Di antaranya, permukaan air di Sungai Ciliwung, Krukut, Sunter, dan Pesanggerahan sudah berada di posisi yang normal. Anies Baswedan menuding bahwa banjir yang terjadi di Jakarta kali ini merupakan kiriman dari Bogor dan Depok. Air kiriman dari hulu Bogor dan kawasan tengah di Depok sekarang dalam perjalanan nih ke Jakarta. Dalam perjalanannya itu tentu berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, ujar Anies. Sampai saat ini, kata dia, banjir masih menggenang di 17 RW dan 133 RW yang tercatat kemarin. Sementara,
Arus sungai yang masih besar adalah Kali Angke. Disinilah Anies menuding disebabkan karena kiriman dari wilayah Tangerang. Saat ini lanjut mantan Mendikbud itu, permukaan air Kali Angke sudah mulai turun. Sementara pernyataannya tentang anak yang senang main saat banjir dan telah menelan 4 korban jiwa, Anies ngeles lagi. Yang namanya bekerja sama dengan tukang les itu pasti nggak enak ya. Karena mereka ketika berbuat salah nggak mau disalahkan alias merasa paling benar sendiri. Dan ketika nggak becus bekerja pakai 1000 alasan untuk menutupi kegagalannya itu. Ujung-ujungnya kita makan hati. Kerjaan nggak ada yang beres dan si tukang les tetap pada pendiriannya. Dia yang paling benar. Contohnya saja, si tukang les ini adalah Anies. Coba perhatikan apa yang telah ia perbuat di DKI, khususnya terkait penanganan banjir. Nyaris tidak ada drainase vertikal, rencananya doang yang maksimalis, yakni 300.000 titik. Tapi faktanya minimalis, DKI baru punya 3.000 sumur resapan tersebut. Begitupun dengan naturalisasi sungai yang dia gaungkan saat masa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu. Teorinya doang yang keren. Sungai dibuat meliuk-liuk bak ular. Di tepian sungai ditumbuhi tanaman lebat dan lain-lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Anies? Dia malah sibuk ngurusin Formula E dengan menebangi puluhan pohon yang ada di kawasan Monas. Padahal kita tahu sendiri bahwa pohon itu perannya sangat penting untuk penanggulangan banjir. Karena solusi penanganan banjir drainase vertikal dan naturalisasi sungai itu tidak maksimal dikerjakan, maka dari tahun ke tahun Jakarta pun akhirnya tetap banjir dan titiknya tidak berkurang-kurang. Sampai-sampai Menteri PUPR Basuki Hadimulyono marah-marah kepada Anies beberapa waktu yang lalu karena begitu sulitnya bekerja sama dengan gubernur yang didukung oleh kadrun itu. Host Coko TV yaitu Denny Siregar mengungkapkan bukannya Anies susah diajak kerjasama, tapi ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Menteri PUPR tersebut. Ya, karena secara dia kan agak songong, gak mau menerima masukan dari pihak lain, termasuk dari Menteri PUPR yang memang ahli di bidangnya. Sehingga kerjasama pun sulit untuk dibangun. Intinya si Anies ini lebih mementingkan egonya daripada kepentingan warga DKI. Itu saja. Nah, karena egonya ini juga menelan korban. Kala itu di tahun 2020 saat banjir melanda DKI, ia mengatakan anak-anak senang dengan banjir karena mereka dapat bermain di genangan air. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah ungkapan Wan Anies itu. Anak-anak senang main tuh, bener kan? Wong saya kemarin ke kampung pulau banjir kan di sana, anak-anak pada main saja, berenang-renang kok di sana. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Gubernur yang dekat dengan Rizik itu pun sempat bertanya kepada anak-anak yang main, dari mana asal mereka? Ternyata mereka berasal dari daerah yang bebas banjir. Sengaja datang ke lokasi banjir untuk main air. Memang hebat nih orang kalau orang bicara. Lewat tata katanya, musibah bisa jadi berkah dan kegagalan bisa jadi prestasi. Coba, kalau Jakarta tidak banjir, maka anak-anak akan sedih karena mereka tidak dapat main air lagi. Untuk itulah, mencegah banjir sama saja dengan mengambil hak bermain anak-anak. Jadi, biarkan Jakarta banjir terus. Begitulah kura-kura opini yang coba dia bangun. Tapi apa yang terjadi? Pernyataan Anies tersebut malah menelan korban jiwa. 4 anak sekaligus tewas saat sedang bermain air banjir dan 2 yang meninggal tersebut berusia 7 tahun, 1 anak berusia 11 tahun dan seorang lagi berusia 13 tahun. Mereka tewas karena tenggelam. Lalu apa jawaban Anies? Berbanding terbalik dengan pernyataannya sebelumnya. Jika pada tahun 2020 ia mengatakan anak-anak senang bermain air banjir, sekarang di 2021 setelah banjir di DKI menelan korban, ia mengatakan banjir bukan area kolam bermain bagi anak-anak. Ia juga berlagak bahwa orang paling bijak sedunia dengan mengatakan genangan air harus dihindari oleh semua orang, terutama anak-anak. Wan Anies pun minta warga apabila melihat anak-anak bermain air banjir untuk memberi peringatan kepada mereka. Begitulah, kalau ngurus negara hanya bermodalkan bacot doang, gak disertai dengan niat yang tulus dan juga kemampuan yang mumpuni. Hasilnya bukan kebaikan yang didapatkan tapi malah membawa celaka.